Halo, ketemu lagi dengan saya Mr. Rizal. Kali ini kita akan coba bahas tentang modals ya. Yang akan kita bahas apa itu modals yang pertama. Kemudian apa aja kata-kata dalam modals. Modal ada yang bentuk verbal dan nominal ya. Kemudian modal dalam bentuk present, masa kini ataupun lampau. Apa fungsi kalimat modal? Oke, kita mulai saja dari yang pertama. Oke. Apa itu modals? Modals itu adalah auxiliary. Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Kenapa dikatakan kata kerja bantu? Karena membantu kata kerja. Bagaimana membantunya? Yaitu berdampingan dengan kata kerja dan menambah arti. Contoh di sini, I can speak English well. Di sini, nih, can speak. Speak di sini adalah kata kerja dan di sini adalah modal. Sehingga can di sini sebagai modal ini membantu kata speak. Sehingga yang tadinya artinya berbicara ditambah arti menjadi bisa berbicara. Inilah yang dikatakan membantu. Selain berdampingan juga menambahkan arti. Oke, the next. Apa aja kata-kata modal itu? Yang satu adalah can, dua may. Ya, may ini punya dua arti ya, bisa mungkin, bisa boleh. Kemudian must, bisa juga sebagai harus, bisa juga sebagai pasti. Kemudian have to dan has to, artinya harus. Kemudian ada shall yang nanti akan dilanjutkan dengan kata should yang artinya akan. Nah, di sini saya beri penjelasan, have to dan has to punya arti yang sama dengan must, yaitu harus. Tapi bedanya must bersifat wajib, tidak boleh ditawar. Sedangkan have to hanya sebatas saran saja. Kemudian shall punya arti yang sama dengan will. Tapi bedanya kalau will akan yang baru sebatas rencana, belum ada gerakan apa-apa, baru ngomong-ngomong aja. Sedangkan shall sudah pernah dibicarakan sebelumnya atau pernah direncanakan sebelumnya. Coba bandingkan dua kalimat berikut. Satu, will we go tomorrow? Apakah kita akan pergi besok? Ini baru rencana. Yes or no nya itu nggak jelas gitu ya, belum tergantung keadaan. Kemudian shall we go now? Ini pernah udah dibicarakan sebelumnya, pernah janjian sebelumnya. Ya, oke. Tapi sama-sama artinya will dan shall, artinya akankah kita pergi sekarang? Shall we go now? Oke, itu kata-kata modal. Next, modal ada yang berbentuk verbal, ada yang berbentuk nominal atau kalimat sifat ya. Di sini ada can, ada can be ya, may, maybe, must be, have to be, has to be. Di sini nominal yang diikuti dengan kata benda atau kata sifat. Nah, sedangkan yang verbal harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Contohnya di sini, he can run fast, ya kan? Nah, ini adalah bentuk yang verbal atau yang karena ada kata kerja run di sini. Sini run, sini modalnya, ya. Oke. Kemudian yang non verbal bagaimana? Yang non verbal sini, he can be the winner, ya kan? Tidak ada kata kerja di sini, adanya the winner di sini, sang juaranya. Sehingga di sini can be, ya seperti sini. Ketika dia nominal bentuknya can be, ketika dia verbal bentuknya can ya, karena tidak ada kata kerja tapi kata benda, yaitu the winner. Inilah yang berbentuk verbal dan nominal atau non verbal. Lanjut, modal ada yang bentuk lampau, ada yang masa kini. Di sini bisa lihat ya, can akan berubah di lampaunya menjadi could, can be menjadi could be. Ini di masa lampau ya. Misalnya, saya bisa main gitar, I can play guitar. Itu kalau sekarang. Kalau bisa main gitarnya dulu, I could play guitar ya, kurang lebih seperti itu ya. Sudah jelas saya rasa ini membedakan antara mana yang masa kini ya, dan ini yang masa lampau bentuknya seperti ini. Oke. Hanya merubah yang depannya ini aja ke bentuk kedua, can jadi could. Sedang kata kerjanya tetap ya, kata kerja pertama baik yang masa kini maupun masa lampau kata kerjanya tetap. Oke, lanjut. Maksud dan fungsi kalimat modal ya, yang menggunakan kata can sebagai bisa untuk mengungkapkan kecakapan atau kebiasaan atau ability, yang menggunakan kata may sebagai boleh untuk mengungkapkan izin atau permission. Nih fungsi-fungsinya, fungsi ungkapan. Kemudian may sebagai mungkin untuk mengungkapkan kemungkinan atau possibility. Kemudian must yang artinya harus untuk mengungkapkan keharusan yang wajib, yaitu obligation. Kemudian yang menggunakan kata have to dan has to yang artinya harus untuk mengungkapkan keharusan yang cuma sebatas saran, yaitu suggestion. Kemudian kata shall, akan, dan will tadi ya, itu mengungkapkan konfirmasi untuk memastikan ya. Kemudian yang menggunakan kata should atau seharusnya itu mengungkapkan kalimat nasihat atau advice.
Oke, kesimpulan, untuk apa kita belajar modals ya? Kita pasti tujuannya untuk apa dong ya? Kalau misalkan pensis kita belajar untuk ngomong kata sudah, masih, sedang, akan ya. Kalau yang modal ini untuk belajar apa? Kita belajar modal agar kita bisa menulis atau membuat kalimat, ataupun agar kita bisa berbicara dengan menggunakan kata bisa, boleh, mungkin, harus, dan seharusnya, baik konteks terjadi di masa kini ataupun di masa lampau. Well, I think now saya rasa bisa dipahami ini. Kalau kurang paham silakan di replay ya, diputar ulang video ini. I think now, see you next time, see you, bye.